sini aja nak. Apa yang gimana Mbak? Silir ya. Ampun. Tapi tadi aku udah keliling-keliling, emang bagus sih tempatnya. Cuman saya nggak tutup ya. Iyalah, soalnya kan Masa masa gini. pandemi kayak gini, mungkin rencananya mundur. Rencana bukanya aja mundur. Depan padahal udah ada tulisannya. Udah ada pelangnya toh. Nah, Kampung kalau Bening. ini kan pandemik nih Mbak. Jobmu piye? Jangan tanya job saya. Job Mbaknya nggak tanya saya Mbak. Oh iya. Sama. Bagaimana sama ya? Kita merasakan hal yang sama ya. Kena imbasnya. Ya pasti hampir dipastikan cancel. Iya. Banyak sekali. Dari bulan Maret terakhir itu aku nyanyi itu Maret itu wedding. Ya. Wedding itu udah sebenarnya udah ada himbauan untuk apa namanya social distancing nih, tapi dari apa yang punya gawe mungkin masih masih tetap jalan, tapi ya dengan prosedural apa semprotin hand sanitizer, terus mic-ku nggak boleh dipegang sama orang lain. Pokoknya aku genggam erat. Terus mic-nya dikasih masker juga atau Iya mulutnya? iya bener. Bukan mulutnya jadi pakai masker, mic-nya. Mic-nya ya, mulutnya. Biar aman. Nah, Mbak kan kalau di dunia entertain lah ya, di khususnya nyanyi ya. Kan yang ku tahu itu banyak banget bakat-bakat mungkin baru, mungkin lama, tapi maksudnya persaingan masih tinggi toh. Nah, terus yang bisa memberikan pembeda itu apa ya? Dirimu takon ngene iki karena melihat aku senior apa kelihatan tua? Nek kaya ngono ya, itu kombinasi ya sebenarnya, kombinasi ya. Tapi maksudnya kan, apa Mbak Nino kan sangat sudah apa ya saya bilang ya, kayak sudah melalui semua rintangan ya, berarti sampai saat ini masih eksis. Nah, pasti punya sesuatu tau itu. Bisa dikatakanlah eksis sampai sekarang, tetap nyanyi itu ya pastinya namanya apa ya istilahnya, kita menjual jasa itu harus tetap up to date. Baik dari segi performance dan profesionalitas sebagai seorang penyanyi ya. Up to date dalam artian up to date untuk apa namanya up to date untuknya lagu-lagunya kita harus tetap update. Terus kemudian apa performance dalam artian segala hal, baik dari make up, apa namanya baju dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang penting, jangan berhenti untuk belajar yang namanya teknik menyanyi. Oh, itu maksudnya berarti memang akan ada ilmu baru, tetap baru sih, ya? Iya, tetap belajar terus, sinau terus. Memang nggak usah ikut kursus vokal yang khusus. Formal ya. Sekarang kan zaman sekarang masih banyak sih. Iya. Berarti ada otodidak berarti ya? Aku memang ada bakat, udah ada bakat. Terus dulu juga sempat ikut kompetisi dan ikut sanggar juga kecilnya, pas cilik. Lagi sudah buat apa sih itu ya? banyak yang apa namanya istilahnya untuk penyanyi yang sepantaran aku ketok mentu ngono ngene iki. Ora ya? Enggak sih, kita masih muda, Mbak. Itu banyak masalah. Ranum beda lagi. Wes gak ranum. Mengkel alah yo sekali ngono. Itu biasanya udah di posisi titik aman lah, nyanyi ngono ngene. Palingan nyanyi ngetok ke suara ngono wis bar. Iya. Padahal enggak. Yang namanya orang menyanyi itu sama aja tetap harus selalu belajar, selalu ngupdate ilmu, ilmu, baik itu ilmu materi lagu, baik itu ilmu apa namanya performance, dandanan dan lain sebagainya, itu juga penting loh untuk sebagai seorang entertainer sejati. Terus terutama juga untuk penyanyi juga harus suaranya juga harus tetap sinau, sinau walaupun apa nggak ikut les vokal, tapi kayak apa namanya belajar teknik pernafasan, belajar berarti sebenarnya kemampuan bakat nyanyi itu pun sebenarnya nggak cukup ya, harus ada
add online ya? Iya, bakat lain kalau nggak diasah sama aja. Oh. Iya. Iya. Punya bakat, punya dasar, tapi kalau nggak dipertajam, nggak di alusin lagi lah istilahnya lah. Jadi mentah kan. Jadi cuman ya kamu bisa nyanyi sudah gitu. Tapi bisa nyanyi yang mengenakkan lagu, yang walaupun mungkin seusia aku tetap stamina, tetap performance, tetap suara tetap terjaga. Itu yang berat di situ. Kemudian kalau mau membawa suasana panggung nih misalkan kan, nah itu juga tergantung acara-acara tuh berarti ya. Nah itu penyanyi bagus, penyanyi suara bagus, ya adik-adikku gitu ya, banyak persaingan banyak banget, mau penyanyi yang begini begitu yang mau yang genre ini genre itu dan lain sebagainya. Cuman yang mungkin yang bisa bertahan untuk ini aku ngomongin masalah entertainer ya, bukan penyanyi yang istilahnya kayak di YouTube itu beda lagi. Atau penyanyi rekaman beda lagi. Kalau aku kan penyanyi panggung, ada acara, entertain lah. Aku lebih memilih entertainer karena entertainer itu harus bisa membuat suasana acara itu menjadi lebih hidup. Itu yang dan tidak semua orang bisa tidak semua penyanyi itu bisa. Tidak semua penyanyi yang mungkin bersuara bagus itu bisa seperti itu. Bisa mau turun panggung ngajak penonton nyanyi itu dan penonton happy melihat kita bernyanyi itu nggak gampang ya? Itu nggak gampang, itu butuh pengalaman berarti ya. Nah, jam terbang juga. Jam terbang juga. Berarti semakin banyak pengalaman itu tidak relevan dengan usia sebenarnya kan berarti kan? Enggak juga ya, sih. Mungkin dia... Kamu kenapa ngelihat usia terus kayak gitu ya? Sensitif Mbak ya? Sensitif ya? Enggak sih, enggak sensitif. Kan kelihatannya masih 17. Berarti pengalaman kok ya, berarti nggak perlu mulai dari angka tapi pengalamannya sudah. Iya, pengalaman kemudian dan selalu belajar lah. Nggak berhenti belajar. Itu intinya. Itu intinya. Karena kalau walaupun sudah saya sudah profesional tapi sinaune mandek sama aja kok. Dan yang penting dan satu lagi yang penting adalah attitude dijaga. Attitude di atas panggung, attitude di turun panggung. Attitude ini seperti apa yang sebaiknya ya kalau menurut Mbak Nino sendiri? Kalau atas panggung ya tetap sopan lah pasti ya. Untuk sama audiens juga tetap dijaga kesopanannya karena kita membawa nama diri profesional, enggak bukan norak sih aku ngomong apa sih ya, tetap kelihatan dalam tanda kutip mahal gitu loh. Jadi ini loh aku, ini loh performanku yang enggak gitu-gitu aja. Jadi kamu bayar aku itu seneng karena aku kelihatan mahal dalam artian bukan mahal duitnya gitu, tapi performanku itu menarik gitu loh. Patut oh iya, kenapa aku bisa milih kamu karena kamu seperti ini gitu. Terus untuk attitude di di luar panggung ya pastinya untuk rekanan berhubungan baik dengan rekanan, berhubungan baik dengan teman musisi itu juga harus tetap dijaga. Siapa tahu dapat job dari situ ya. Loh, harus. Jaringan toh. Iya, itu jaringan. Kalau mamanya kita istilahnya disengiti karena kita mungkin ngomongnya nyinyir gitu kan ya. Nggak usah dijajakin tuh. Nggak usah dijajakin atau ngambilnya nyinyir. Jadi rerasan loh. Jadi rerasan. Gibah loh, gibah. Tapi kita di sini bukan mau ngomongin orang sih, Mbak. Enggak. Jangan ngomongin orang, nanti ketahuan kan direkam. Nah, satu lagi nih Mbak Nino. Tadi malam kan saya baca story jenengan loh. Aduh. Story apa? Oh iya, story. Itu itu sebenarnya bahas apa sih Mbak di story itu? Story di Instagram. Nanti mungkin mau dibagi apa story-nya apa? IG-nya itu apa sih? Nanti tak munculin. Baik. Nanti ada tik gitu. Di bawah ini tertera. Nanti tak munculin. Itu apa story-nya?
Instagram storyku memang emang aku ada setiap seminggu sekali itu ada yang namanya story mystery. Itu hampir berjalan setahun sih, setahun ini. Nah, story mystery tadinya bahasnya memang saya sudah setahun nggak itu Kak? Hampir. Story mystery, jadi membahas tentang misteri. Iya. Story misteri ya. Benar kan? Story misteri. Membahas tentang misteri. Ya, misteri bukan misteri yang menakutkan kok. Cuman aku hanya sekedar sharing pengalaman aja. Pengalaman aku sebagai orang yang punya sixth sense gitu. Kebetulan aku punya sixth sense dan aku menganggap instastoryku atau stomis ini jadi apa ya, jadi kayak penyalur apa sih, kayak sarana untuk mengeksplor dan mengeksplor terutama anakku kebetulan juga punya sixth sense juga. Jadi dia bisa mengeksplor apa yang dia lihat gitu, dituangkan melalui gambar. Kalau anakku pinter gambar. Kalau aku baru tahu itu berarti memang baru diekspos atau sebenarnya apa ya kalau aku bilang ya? Apa baru diekspos baru ini aja? Apakah sebelumnya itu? Cepet. Aduh, lucu. Apakah sebelumnya itu? Ini bukan astral loh. Ini bukan astral loh. Ya, mungkin disindir ya. Nah, kalau apa itu kan berarti aku kayaknya mengikuti dari awal nubuat dan itu kan aku rasa loh bisa toh. Iya. Waktu itu ya kamu tanya, loh ternyata kamu bisa toh. Memang awalnya tuh gimana toh? Memang awalnya aku nggak mau terlalu mengekspos gift yang aku punya. Karena menurutku ben lah tak simpen gue aku dewi. Iya. Ora perlu wong liya ngerti, gitu ya. Cara Jawanya bilangnya gitu. Nggak perlu orang lain tahu. Nah, tapi semakin kesini setahun yang lalu itu aku kayak tersadarkan ya mungkin ya. Sepertinya it's time gitu. Ini adalah waktunya untuk kamu menjadi orang yang baru. Orang yang baru dalam artian secara spiritual. Aku bukan orang religius sih, tapi spiritual, secara ya? Secara spiritual kamu menjadi orang yang baik untuk sesamamu. Baik dalam artian begini, kamu diberi berkat, yaitu gift itu untuk membantu orang lain, entah itu siapa, dan orang lain itu akhirnya bisa menjadi saudaramu. Jadi tertolong gitu loh. Hidup ini buat apa sih nak? Kalau enggak kita menjadi baik untuk orang lain, kita hidup lebih baik, kita hidup menjadi berkat buat orang lain. Kan simple sebenarnya. Esensi orang hidup itu kan simple. Orang hidup di dunia sing marake ruwet kan cuman ego manusia dan ya kayak gaya hidup kan juga ego manusia. Ya kayak gitu juga. Jadi kan hidup itu tujuan hidup orang itu simple. Ya hidup dengan baik. Hiduplah dengan dengan apa yang kamu punya. Nggak usah neko-neko. Nggak usah duwe kegayuan sing macem-macem. Terus ora perlu mikir sing aneh-aneh. Semeleh Indonesia Mbak. Oh iya, oke baiklah. Semeleh apa? Semeleh. Oh iya, maafkan ya, campur-campur. Semeleh itu dia berpasrah, ikhlas, menerima apa yang sudah terjadi gitu loh. Jika memang disakiti, tidak perlu yang namanya ya memang jeneng wong loro ati ki sakit banget. Saya tahu. Tapi ya, itu kan harusnya dibuang sebenarnya, cuma pembuangannya caranya ya. Nah itu jadi begini, itu memang proses namanya orang sakit hati bisa
apa namanya ngedem ke ati kuwi itu tuh proses. Nah, proses itu yang namanya semelah itu. Jadi berpuasa ikhlas. Oh yo, aku disakiti berarti mungkin hidupku kurang baik. Jadi aku harus memperbaiki hidupku. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku terima dia sakitin aku belajar untuk jadi lebih baik. Itu aja. Susah loh. Oh iya, nggak tahu itu. Nggak gampang ngono kuwi. Ada mau ngedumel ya. Lo ngedumel nggak apa-apa, itu Iya. manusiawi. Ngedumel itu sangat-sangat manusiawi. Cuman stop di situ. Kedepannya, oh iya, ya wis lah. Penyakit hati dibuang wae, kalau aku tak mikire dan itu berpikir positif. Mungkin ada baiknya aku dibeginikan supaya aku seperti ini. Nah, itu. Aku dibeginikan, disakiti supaya hidupku lebih baik lagi, supaya aku belajar lebih sabar, supaya aku lebih ikhlas, seperti itu. Ada maksudnya. Tapi itu kan biasanya nggak bisa langsung ya. Berarti paling butuh dia penting ditahan dulu. Baru dilihat kan. Aku kudu ngepost sih dengan emosi ini ya sebenarnya. Iya. Apakah ini harus pengelolaan emosi dan kedewasaan berpikir itu perlu. Penting itu. Nah, sebelum Mbak Nino itu membuka diri ya. Bisa membuka diri bahwa itu berarti sebelumnya itu diem aja. Ya toh? Diem. Waktu itu Hanya teman-teman tertentu aja yang sejak tahu. kecil nggak sih sebenarnya? Aku nyendiri piye ya kira-kira. Jumping apa? Aku tak Dia ikut. rusak nih. Itu Nggak apa-apa. emang dari bayi, dari kecil apa dari usia berapa tuh? Aku itu ngerasain SD itu aku udah bisa peka. Aku peka dalam Berarti artian setelah usia 6-7 tahun ya? peka ini aku kok bisa ngelihat sesuatu yang lain. Aku bicara dengan ibu, bapak, tapi beliau ya biasa aja, maksudnya nanggepi, oh iya memang dulu rumahku kebak. Iya. Rumahku di kampung halaman. Kebak banget. Nah, oh iya memang begini. Nah, Tapi yang lalu itu aja ya? enggak yang kayak gimana gitu. Terus kemudian kuliah itu ada satu pengalaman di tempat kos lama. Yang satu kos sama your wife. Pindah-pindah aja tuh kalau tak ngasih. Your wife. Itu di mana waktu itu? Yang mana tuh? Di Demangan. Loh. Malah ngomong ya pokoknya itu. Iya. Ya. Nah, itu di situ apa namanya? Aku mulai ngerasain ada orang lain yang selalu mengikutiku gitu. Iya. Kebetulan di kan jeda antara kuliah dan SD itu? enggak ada, biasa aja, enggak yang di sekolah gimana gitu enggak. Biasa aja. Nah, itu di kuliah mulai ada kok bisa ngelihat kayak gitu, terus ada orang yang ngomong, kamu kok diikutin seperti ini? Iya, aku ngerasa. Ada orang lain yang ngomong sama aku. Dan aku sebenarnya ngerasa kalau aku ada yang kayak ya mungkin guardian angel gitulah. Aku merasakannya gitu. Nah, terus habis itu aku setelah itu kerja kerasa lagi, cuman ya sambil lalu. Oh iya, aku peka sudah, titik. Tidak ada aku harus bagaimana nggak ada. Terus aku semakin peka banget itu, masih inget itu setelah pulang dari Bali itu malahan. Dari Bali itu ketika aku berdoa, ada pergulatan batin di mana ketika aku berdoa, semakin sering aku berdoa, semakin rajin aku berdoa, itu semakin banyak yang menampakkan diri. Bingung dong. Jadi aku semakin takut, masih takut. Aku masih takut.
berarti aku nek berdoa engko akeh sing nemplek sing iki aku tak ora usah berdoa wae gitu. Aku sempet kayak gitu. Aku masih takut banget. Masih takut yang namanya melihat apa namanya sosok yang tidak wajar gitu tuh masih hawanya masih takut. Kemudian tapi dari kecil udah bisa melihat kan, cuman arwah gitu ya. Luweh maksudnya yang ngelihat ya ada Mbak K, Mbak Kunci di luar gitu. Ya waktu kecil tuh takut nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Cuman aku yo heran aku yo ora malah waktu gede itu tuh. Waktu besar malah baru takut ya? Takut. Ya mungkin sudah kebanyakan terkontaminasi dengan film-film horor kali ya. Jadinya udah dulu kecil mungkin kan masih Mbak Kuntinya lagi sisiran gitu aku. Ayu atau Mbak? Cantik nggak sih? Ada yang cantik, ada yang enggak. Ini cantiknya asli nggak, Mbak? Atau oplas mungkin ya. Ya sama kan oplas tapi identiknya kan ngeri kan biasanya kan yang kayak orang gitu. Ada yang ngeri, ada yang enggak. Ya kayak kita ya, maksudnya manusia ada yang cantik, ada yang jelek itu ya. Kodratnya aja dia. Nasib di sini. Nah, kembali berarti waktu kuliah itu sudah mulai malah justru mulai takut ya? Takut. Lah, takut. Jireh banget. Kok bisa malah pas kuliah? Kenapa itu? Ya itu, apa namanya? Maksudnya kayak enggak siap gitu loh. Kayak enggak siap. Terus mulai sebenarnya aku tuh nggak mempertajam, maksudnya istilahnya apa ya, nek orang bilang itu menanyakan sama aku, kamu sinau nih di mana? Sebenarnya aku nggak sinau, nggak sengaja. Aku belajar yang namanya meditasi itu dari yoga. Aku yoga itu mulai tahun 2000. Aku kembali lagi ke Jogja itu 2016 lah. Udah hampir 4 tahun. Itu baru 2015 tuh belajar yoga itu juga ya? Belajar yoga, aku di situ belajar meditasi. Aku belajar ngolah rasa. Kemudian belajar energi. Jadi mengetahui energi yang ada dalam tubuhku gitu loh. Belajar banyak lah dari yoga. Itu justru mempertajam ya berarti ya? Aku nggak tahu ternyata itu mempertajam. Kok nggak tahu, emang waktu belajar nggak diajarin tuh? Maksudnya nggak usah tahu? Enggak. Nanti kamu jadi kayak gini loh. Enggak. Siap lakunya gitu? Enggak. Enggak. Guru yogaku juga biasa aja. Maksudnya dia, tujuanku ikut yoga bukan untuk kayak berarti gitu. Kesehatan ya? Untuk olahraga aja. Karena aku kan dasarnya nggak lentur. Aku pingin tubuhku tuh lentur, terus aku nggak pingin olahraga gitu ya. Kaki jari di jempolnya ya. ditutul loh. Terus tujuanku untuk olahraga. Karena aku nggak terlalu suka olahraga yang jogging, yang lari-lari keliling lapangan gitu, aku nggak seneng. Kebetulan aku ikut yoga, aku cocok banget. Terus aku berpikir gini, kedepannya kalau aku udah istilahnya udah berumur, yoga itu masih terus, aku tetap terus. Kalau ikut zumba kan malah nanti berpengaruh pada jantung kan, karena kardio. Nah itu kalau yoga kan enggak, aku mikirnya simple aja kayak gitu, karena aku kan seneng olahraga. Kok dapat bonus yang kayak gitu, jadi aku mulai bisa ngobrol dengan makhluk astral itu. Aku menyebutnya makhluk astral itu setelah ikut yoga agak sekitar 2017 lah. Itu mulai sebelumnya berarti belum pernah berkomunikasi ya, hanya melihat aja ya? Dari tahun 2016, dari 2015-16 itu aku ikut yoga biasa. Dan istilahnya dadi dalam artian aku tahu yang namanya meditasi yang betul. Nah itu di situ. Kan aku ikut yoga seminggu 3-4 kali. Oke. 3-4 kali, pokoknya edan-edanan waktu itu. Nah di situ aku belajar yang namanya meditasi, bener-bener yang self healing banget lah waktu itu. Nah terus habis itu
pengalaman pertamaku aku juga bingung. Ini ada yang ngajak ngomong aku, bener nggak sih ini dia ngajak ngomong aku, kok dia kok bisa komunikasi sama aku. Dan pada saat itu pertama kali pengalaman yang aku dapat itu pada saat aku tuh berdoa malahan. Mereka malah tertarik dengan doa ya berarti ya. Nah itu dia. Tadi, itu dia. Mbak Lina bilang waktu doa loh malah saya rame gitu ya. Orang itu pada nggak tahu kalau mamanya orang berdoa itu mereka mendekat. Kan ada nek di film-film kan malah menjauh panas ya. Sebenarnya enggak. Nah, mereka mendekat kepada orang yang berdoa supaya apa? Supaya mereka didoakan. Simple kan? Tapi jatuhnya itu dikiranya gangguin orang yang berdoa, padahal enggak. Karena yang berdoa kan juga nggak tahu maksudnya apa. Nah ini mungkin bisa menjadi padahal doa yang informasi lah untuk yang misalkan doa yang kita kemukakan kan misalnya doa misalkan untuk orang tua misalkan kan, tapi itu pun mereka juga akan datang ya. Iya. Padahal kan bukan doain mereka sebenarnya tuh. Iya. Jangan salah waktu kalau seumpamanya di gereja itu jangan salah itu tuh penuh dengan yang tidak kelihatan loh. Oh, justru malah ramai pada ya. pada saat misa di gereja, bahkan pada saat di masjid di sholat pun mereka berbondong-bondong untuk mendekat. Karena apa? Mereka butuh doa. Kalau orang Jawa bilang ngalap dongo. Pada masa pandemi ini ada pengalaman nih saya. Kan kayak rumah ibadat semua pada ditutup. Gereja, pura, masjid dan lain sebagainya, vihara juga semuanya pada ditutup. Nah, kasihan mereka, arwah-arwah, makhluk astral. Saya lebih ke arwah ya. Kalau yang astral receh-receh beda ceritanya. Saya lebih ke arwah. Itu mereka bingung. Mereka mana nih aku nih? Ada pengalaman di mana malam-malam saya didatangi kayak ibu anak. Dia tanya, "Mbak, ini kok masjid yang di dekat rumah ya di dekat rumah, di dekat rumah kok tutup? Pada kemana?" Aku bingung, meh ngalap donga ning ndi. Dia bilang gitu pakai bahasa Jawa. Ngalap donga itu minta doa. Akhirnya oke, sudah saya doakan aja. Sebenarnya nggak perlu tahu namanya siapa dan karena kebetulan saya bisa nanya, aku sebut namanya dalam doa. Gitu. Ya mereka bingung, karena mereka bingung. Aku mau doa, mau ngalap doa sama siapa? Makanya di beberapa story Instastory di stomisku kemarin yang terakhir tentang berhubungan tentang pada saat berkumpul dengan keluarga itu jangan hanya sekedar berkumpul saja. Apalagi gibah ya. Itu rerasan, gibah dan lain sebagainya. Malah jadi kotor toh. Di hari yang fitri itu ada baiknya ketika berkumpul dengan keluarga itu tetap ajaklah semua keluarga itu berdoa. Ajaklah semua keluarga itu berdoa karena di situ pasti banyak keluarga yang ikut, keluarga yang sudah tiada yang ikut berkumpul dengan mereka. Dan juga pada saat kalian berdoa, pada saat kamu berdoa di rumah, ya doakan orang yang di sekelilingmu yang sudah nggak ada, yang nggak kelihatan. Itu aja, simpel, nggak usah. Lah aku bingung nanti kira-kira siapa ya namanya, siapa, nggak usah bingung, sebut aja, mereka udah seneng. Nah kemudian yang menjadi sangat menarik buat aku ya dari stomis Mbak Lina itu adalah saya menangkap bahwa ada pesan harmonisasi setiap stomis. Itu pasti pesan yang disampaikan adalah jangan lupa berdoa untuk mereka. Dan juga mereka itu jangan ditakuti tapi didoakan. Itu sebenarnya mereka tuh maksudnya makhluk astral itu. Saya merinding sebenarnya sih, tapi nggak apa. Makhluk astral itu lah ada yang di sampingmu kok. Apa ada tarik.
Jadi makhluk astral itu dia sebenarnya seperti kita juga nggak sih? Maksudnya manusia pada umumnya yang dia bisa berinteraksi dengan orang-orang, begitu pun mungkin mereka juga pengen berbicara sama kita, tapi belum tentu nyambung gitu. Belum tentu nyambung. Iya, ya itulah ya salah satu tujuannya mungkin ya. Kesini stomisku itu tujuannya untuk kalau mengedukasi kan ketoke aku guru banget ya. Enggak sih, aku enggak akan ngomong edukasi, tapi aku ngomong sharing aja. Aku memberikan pengalamanku bahwa memang benar aku selalu ya memberi pesan untuk jangan lupa berdoa. Doakan mereka. Itu karena doa walaupun banyak orang yang tanya, lah nek doa itu berarti harus khusus? Nggak usah khusus nggak apa-apa, diam aja kamu doain dia sudah. Itu pasti nyampe. Kamu doakan dia, syukur itu adalah juga bentuk doa. Dan yang kedua aku juga ngomong banyak teman-teman yang DM saya ngomong kalau terima kasih karena lewat stomis itu aku jadi nggak penakut. Aku jadi nggak penakut. Iya benar, mereka itu sebenarnya bukan hal yang perlu ditakuti. Ya mereka hidup di dunia mereka, kita hidup di dunia kita. Yo ayo bareng-bareng. Enggak kita memperbudak dia atau dia memperbudak kita gitu loh. Jadi makanya saya selalu ngomong jangan terlalu percaya sama dukun gitu loh. Karena ngapunten nek dukun itu agak memperbudak mereka. Kasihan loh sebenarnya. Manusianya sendiri dan memperbudak. Iya, kan kasihan sebenarnya. Mereka itu juga sebenarnya juga kasihan. Istilahnya orang ngerti apa-apa ming dikongkon gitu. Nah, jadi nggak perlu takut lah. Kita berani aja. Mong kita mereka nggak ada kuasa buat kita. Nggak ada kuasa ngapa-ngapain. Jadinya kenapa kadang-kadang di stomi juga ada gambar-gambar itu tuh sebenarnya ada maksudnya juga. Itu gambar itu membuat lebih konsentrasi sebenarnya. Apa iki kan? Jadi lebih fokus jadi. Gambar-gambar itu biar teman-teman yang baca itu terbiasa dengan wajah mereka. Nggak perlu, maksudnya kan sekarang kadang-kadang ngelihat gambar sing medeni sithik wis wedi. Sebenarnya nggak perlu takut, mereka memang ada. Ya bentuknya kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Dan yang baca itu terbiasa aja. Tapi Mbak Nino pernah gila nggak sih? Maksudnya pernah, wih kok ngeri banget yang ini ya? Oh ya pernah. Ya? Manusiawi banget itu pernah. Ya itu yang ada di stomis aku cerita yang aku takut. Itu sekitar tahun 2017 kayaknya itu. Itu apa namanya? Memang itu masanya bertahap sih aku ngerasa takut sampai jadi kayak stupid person gitu loh, dodok kaca mobil bojoku. Tolong buka. Kamu kenapa ya? Lah yo ngapain nih? Lah kamu lewat sana aja udah. Bisa kok, kamu ngapain ketok pintu ya sampai suamiku bilang gitu. Terus dia bilang, kasih masukan sama aku. Kamu kalau kayak gitu berarti kamu nggak bisa mengendalikan dirimu. Itu membahayakan dirimu. Nah, itu juga yang kadang-kadang manusia itu menyalahkan astral. Kalau gara-gara si Mbak kayak ndelok apa pocongan terus dia nabrak jembatan, padahal mungkin loh dianya sendiri tuh nggak aware. Nah itu yang disalahin kan pocongannya. Kan kasihan sebenarnya, mereka nggak ada kuasa buat bikin celaka kita. Gimana manusianya aja lah, balik lagi manusianya. Berarti ya buat aku juga ya, orang-orang yang awam lah ya tentang itu, berarti sebenarnya yang pertama ya doakan aja mereka. Kemudian itu nomor satu, jangan takut yang berlebihan juga toh. Jangan paranoid lah. Itu jadi saya kayak mau merinding wae loh Mbak. Tema kita ini agak berat. Enggak berat kok, enggak berat. Ini kan ada kita. Iya, dari tadi ada yang deketin. Ya udah, nanti makin rame Mbak, anak-anak juga udah mau pulang atau. Udah selesai belum ya itu?
main air toh. Udah paling selesai ya? biarin aja lah. Heeh. Nah, ini satu udah. Oh, udah mandi. Yang satunya baru Iya. makan. Jadi nanti apa namanya? Kita lanjut pulang ngobrol-ngobrolnya. Terima lagi. Heeh. Dan nanti topiknya ya Seputar off the record aja ya. Off the record. seputar Dadah dulu. seputar apa nih? Apa nanti ya? Seputar makanan. Maturan aja, Pak ya. Sami-sami. Thank you, Una. dah. Bye-bye. Mwah.